Di sebuah sekolah ada guru perempuan cantik. Namanya Seorin. Dia menemukan segelas teh susu di atas meja. Ia pikir itu hadiah dari siswa dan meminumnya tanpa ragu. Lalu pingsan di atas meja kerjanya. Saat dia bangun, ia masih di kantor. Ada bekas kemerahan di pergelangan tangannya. Tak lama, Seorin menerima pesan dari seseorang. Pesan teks berisikan gambar boneka. Gambar itu terinspirasi dari Seorin. Ada juga video yang berisi dirinya. Rupanya itu semua direkam tadi malam. Orang itu mengancam Seorin. Jika tidak mematuhinya, video itu akan disebar. Ada banyak suara tawa di video dan orang yang memakai topeng. Seorin pun teringat kenangan buruknya ketika ia masih di sekolah menengah. Ia sudah sering diancam, dan yang dialaminya lebih buruk dari ini juga membuat cedera yang lebih serius. Ia berkenalan dengan seseorang secara online, lalu dibawa ke rumah laki-laki itu. Seorin dibuat mabuk terlebih dahulu, kemudian dipaksa meminum obat. Seorin pun pingsan. Mimpi buruknya dimulai dari situ. Ketika bangun, dia diikat di kursi. Kenalannya dan anak laki-laki lain memakai stocking, lalu menyerangnya. Mereka mengunggahnya di internet untuk dapat uang dan menggunakannya sebagai ancaman. Suara seorang siswa menyadarkan Seorin. Dia berpura-pura tenang ketika menghadiri makan malam dengan tunangannya. Mertuanya sangat senang dengan Seorin. Suasananya menjadi hangat. Tiba-tiba Seorin menerima pesan teks berisi ancaman dengan foto pakaian dalamnya. Foto-foto tersebut dikirim juga ke ayah mertuanya. Ayah mertuanya pikir bukan Seorin yang melakukannya. Seorin pun disuruh pergi ke gudang sekolah. Ia melihat obat yang sama seperti dulu. Pertahanannya pun runtuh. Dengan marah ia memecahkan botol lalu pulang. Setelah tenang, Seorin sadar, orang ini mengenalnya sangat baik. Apakah pelakunya orang yang sama? Seorin memutuskan menemui Kokchol, meminta menyelidiki perkembangan pelaku yang dulu. Kokchol bukan orang biasa. Ia polisi yang bertanggung jawab atas kasus itu. Lagi pula Kokchol tidak ingin menahan Seorin. Apa yang terjadi pada Xiao Seorin belum jelas. Kokchol menemui ibunya Seorin untuk bertanya dan bersumpah akan menangkap orang-orang itu. Kasus itu tiba-tiba terkenal. Wartawan dari Jepang dan Korea News mempublikasikan berita Seorin untuk sementara waktu dan menjadi pembicaraan banyak orang. Meskipun kasusnya terpecahkan, ibu dan anak itu tidak tahan dengan tekanan publik. Membuat Seorin mengidap penyakit jantung dan harus selalu meminum obat. Karena rasa bersalah, Kokchol tetap membantu Seorin meskipun Kokchol sudah pensiun. Seorin ada di kelas hari ini. Lalu pesan itu muncul lagi. Dia tidak puas dengan perilaku Seorin, mengancam akan mengirim fotonya. Saat hitungan mundur dimulai, seluruh anggota kelas menerima pesan dan mulai membicarakan itu. Seorin kaget. Ia pikir foto yang disebar fotonya seorang gadis bernama Sejong tiba-tiba keluar. Ternyata orang di foto itu adalah Sejong. Orang itu memberinya ancaman palsu. Seorin menghela nafas lega untuk sementara waktu. Seorin menemui Sejong untuk membimbingnya, lalu mengetahui apa yang terjadi. Ternyata Sejong menyukai seseorang. Setelah pernyataan cinta, keduanya bercinta. Tak disangka, anak itu bukan orang baik. Dia diam-diam merekam perbuatan mereka untuk mengancam Sejong. Sejong tidak menurutinya sehingga fotonya disebar. Siapakah pelaku sebenarnya dari kejadian ini? Karena ada kemungkinan pelaku lain, dan anak itu biasanya bersikap baik. Seorin tidak dapat mempercayainya. Seorin memutuskan untuk mengikutinya dengan tenang. Anak itu ternyata berteman dengan sekelompok anak nakal. Kelompok remaja ini berhasil menemukan Seorin, lalu bergegas untuk menangkapnya. Untungnya, dia diselamatkan oleh Kokchol. Kokchol menemukan kabar pelaku yang dulu. Dia sudah meninggal, jadi pelaku kali ini tidak mungkin dia. Seorin juga memberitahu Kokchol fakta lain. Keduanya mencurigai pemimpin geng remaja itu dan melanjutkan pencarian ke arah ini. Kokchol bertanya dan dijawab bahwa anak itu menjual video porno sebulan yang lalu. Karena masih di bawah umur dan cuma penjual, maka video itu pun disebarkan. Benar saja, orang yang ditanya itu berbohong. Jadi Kokchol mendatangi bocah nakal kemarin. Setelah ditinju dan ditendang, ia mengakui Dongjin memang bos mereka, tetapi bukan orang yang mengirim Seorin pesan. Mereka hanya melakukan hal-hal yang diperintahkan. Petunjuknya berubah lagi. Saat itu, Seorin menerima video Sejong diculik dan pesan teks berisi ancaman. Jika Anda ingin Sejong selamat, datang saja ke tempat yang disuruh. Dia datang ke gedung yang sesuai dengan alamatnya. Ada botol obat versi terbaru untuk menyelamatkan murid-muridnya. Seorin meminum itu tanpa ragu kali ini dan langsung pingsan. Ketika membuka mata, ia terikat di kursi lagi. Sejong yang seharusnya diculik malah di depannya dengan wajah sumringah. Ternyata dia dalang dari kejadian ini, dirancang oleh geng ini. Foto-foto itu ditemukan secara acak. Video Sejong berisi tangisan palsu. Lalu Dongjin adalah anggota yang menyukainya. Sejong bukan dalangnya. Ia menuruti perintah untuk uang. Tujuan menculik Seorin kali ini untuk mengulang insiden boneka dulu. Ketika itu, Kokchol datang dengan sekelompok polisi, menangkap semua orang yang terlibat.
Dan di telepon Sejong, ada kontak asli dari dalangnya. Mereka melacak nomornya dan ternyata itu Yongjae, salah seorang pelaku yang menyerang Seorin. Polisi bergegas ke rumahnya, menangkap Yongjae yang hendak melarikan diri. Yongjae mengakui kejahatannya yang dulu, tetapi menyangkal apa yang terjadi baru-baru ini. Dan ketika polisi menelepon nomor itu, Yongjae tidak mengangkatnya. Bukankah handphone itu milik Yongjae? Perilaku anak Yongjae yang tidak biasa menarik perhatian Kok Chol. Di dalam kamar anak Yongjae, ditemukan bukti perdagangan video. Kebenaran akhirnya terungkap. Anak ini adalah dalangnya. Yongjae sudah berhenti sebulan yang lalu. Putranya tidak sengaja menemukan rahasia itu, diam-diam menggantikannya, lalu mengatur kejadian baru-baru ini. Putra Yongjae dihukum sebagaimana mestinya. Seorin juga kembali ke kehidupan normalnya. Judul film ini, Remember Me. Film ini memberitahu kita untuk selalu berhati-hati. Jangan minum pemberian orang tidak dikenal. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi.